budak lebih lanjut tentang perbudakan. Ya akhi, perbudakan adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Perbudakan sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Dan semua hal yang disyariatkan di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya pastilah baik, tidak ada yang buruk. Harusnya kita pede dan mengakui itu. Sekarang Barat menuduh kita bahwa kita kaum yang memperlakukan perbudakan. Kemudian kita ngeles, enggak, Islam enggak memperlakukan perbudakan. Kenapa enggak ngaku? Islam kaum yang memperlakukan perbudakan, itu hal yang telah Allah atur di dalam kitabnya dan Rasul di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal buruk. Tidak, semuanya baik demi maslahat manusia. Namun kenapa musuh-musuh Islam menganggap jelek tentang perbudakan, tentang slavery? Dikarenakan buruknya mereka dahulu memperlakukan budak. Lihat bagaimana mereka memperlakukan negro dulu. Dicambuk, disiksa, tidak dipenuhi haknya dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dibunuh. Buruknya mereka memperlakukan budak. Mereka yang melakukan kesalahan itu kemudian mau mencoba menyalahkan apa yang mereka lakukan kepada kaum lain, kepada Islam. Adapun di Islam, perbudakan adalah hal yang mulia dan kemuliaan bagi budak itu sendiri pada hakikatnya. Seorang tuan apabila dia menampar budaknya, dia mesti bayar denda. Dendanya yaitu apa? Bebaskan budak itu. Tuh, ajib nggak? Dan perbudakan kemuliaan untuk budak itu sendiri. Allah jadikan pahala 2 kali lipat bagi seorang budak dari ibadah-ibadah yang dilakukannya daripada orang merdeka. Yani masalan kita sholat dapat pahala 5 misal. Dia 10. Kita puasa dapat pahala 10 nih. Dia 20 tuh. Kenapa? Karena sabarnya dia menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang terasa pahit, yaitu apa? Menjadikannya sebagai seorang budak. Manusia dengan nasab paling keren di muka bumi siapa? Yusuf alaihi salam. Nabi, ibnu Nabi, ibnu Nabi, ibnu Rasul. Nabi, anak Rasul. Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang paling keren nasabnya? Siapa yang lebih keren daripada dia itu nasabnya? Tapi ketika Allah takdirkan dia jadi budak di Mesir, dia bersabar menerima apa yang Allah takdirkan atasnya. Ya, kenapa? Itu takdir Allah. Perbudakan adalah sesuatu yang mulia dan menguntungkan bagi budak itu sendiri. Di Islam, perbudakan terjadi itu berangkat dari peperangan. Ketika Muslim melawan non-Muslim. Ketika Muslim melawan Muslim, maka harta rampasan perangnya nggak boleh diambil, ghanimah haram. Kemudian tawanan perang dan wanita rampasan perang juga nggak boleh. Kenapa? Muslim lawan Muslim, ini fitnah. Oke? Tapi ketika Muslim lawan non-Muslim, harta rampasan perangnya embat, ghanimah. Wanita-wanita rampasan perang dan tawanan perang ambil, perjualbelikan, jadikan budak di dalam negeri kaum muslimin. Nah, seorang yang non-muslim, dia mendengar tentang Islam buruk, selalu buruk. Kenapa? Dia tinggalnya di negeri non-muslim. Dia mendengar berita-berita yang datang bukan dari muslim, berita-berita yang datang dari media-media kafir. Kenapa? Tinggalnya di negeri kafir. Tapi ketika dia tinggal di negeri Islam, jadi budak seorang muslim, dia lihat bagaimana perlakuan seorang muslim, sikap seorang muslim, bagaimana muslim menjaga toharohnya dan lain-lain, memperlakukan budaknya dan lain-lain. Ini jadi jalan hidayah yang besar untuknya. Sehingga masuklah dia ke dalam Islam. Mendingan mana? Dia merdeka tapi kafir, mati masuk neraka abadi. Atau dia tidak merdeka, dia budak tapi dia Islam, sehingga ketika dia mati berhaklah dia masuk surga. Mending mana? Maka dengan senang hatilah harusnya mereka jadi budak-budak kita. Sini. Ajib gak? Kisah Ali bin Saleh
Hasan ibnu Saleh dan umi mereka. Ali ibnu Saleh, Hasan ibnu Saleh dan umi mereka. Ini para periwayat hadis pada zamannya, Masya Allah. Zamannya abad 2-3 Hijriah begitu. Laula akhta, kalau ana nggak salah, wallahu a'lam. Ali bin Saleh, Hasan bin Saleh, ini dua-duanya periwayat hadis, Masya Allah. Tapi Hasan lebih thiqah daripada Ali. Dan uminya tinggal bertiga mereka. Di dalam rumah mereka ni kanu yuqassimuna al-laila thalathah aqsam. Mereka biasa membagi malam ke dalam 3 bagian. Sepertiga bagian pertama misalnya Ali salat, sepertiga bagian kedua Hasan salat, sepertiga bagian ketiga uminya salat. Ya? Misalnya dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 2 katakanlah Ali salat sejam. Jam 2 sampai jam 3 Hasan salat. Jam 3 sampai jam 4 uminya salat. Selalu begitu tiap malam. Masya Allah gak? Hasan punya seorang budak wanita. Budak berarti tadinya kafir. Punya seorang budak wanita tinggal di rumahnya dan ikut beribadah bersama mereka, ikut kegiatan rumah itu. Qadarullah Ali meninggal duluan. Uminya meninggal duluan. Akhirnya Ali dan Hasan membagi malam ke dalam 2 bagian. Setengah bagian pertama Ali, setengah bagian kedua Hasan bangun. Selalu begitu, Masya Allah gak? Qadarullah Ali meninggal, tinggallah Hasan sendiri. Akhirnya Hasan menghidupkan seluruh malam sendirian. Sepertiga malam dia hidupkan sendiri setiap malam. Masya Allah ya. Budaknya terus satu hari ini, budak wanitanya dia jual, jariyahnya ini dia jual. Dijual kepada muslim yang lain. Dibelilah orang muslim yang lain. Ketika nih budak berada di rumah muslim yang lain, di tengah malam nih budak bangun. Otomatis sudah kebiasaan. Kemudian dia bangunkan penduduk rumah, ya ahlal bait qum sallu. Wahai penduduk rumah, bangun, salat malam, salat malam. Ini penduduk rumah yang baru ini bilang, awa adzan al-fajr. Emang udah azan subuh apa? Kata nih budak, awalam tusallu illa al-fajr. Ente orang emang gak sholat kecuali sholat subuh doang? Udah bangunin aja ntar subuh. Begitu katanya. Pas siang-siangnya nih budak kembali kepada Hasan, berjalan, dia hampiri Hasan dan dia berkata kepada Hasan, ruddani ilaik innaka bi'tani ila qaumi su' la yaqumul lail. Kembalikan aku kepadamu, sesungguhnya kau telah menjualku kepada kaum yang buruk yang tak mau mereka bangun malam. Ya, budak kafir jadi begitu. Maka perbudakan di dalam Islam, kemuliaan dan keberuntungan untuk yang diperbudak oleh kaum muslimin. Maka dari situ Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, ajiba rabbukum min qaumin yadkhuluna jannah fis salasil. Rabb kalian takjub dari sebuah kaum yang masuk surga dengan rantai. Entah kaki mereka dirantai seraya mereka jalan ke surga, atau surga mengulurkan rantai memaksa mereka untuk masuk surga. Ya, dipaksa nih masuk surga. Kita nggak pakai dipaksa deh, kita lari masuk surga. Ini dipaksa masuk surga. Ulama berkata mereka adalah orang-orang yang masuk Islam melalui salasilul harb, melalui rantai peperangan, menjadi budak peperangan masuk Islam. Seolah-olah Allah memaksa mereka masuk surga dengan takdirnya menjadikannya budak.